أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lanjutkan pelajaran kita fikih negeri. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah ijma' para ulama. Dan yang keempat adalah qiyas. Sekarang kita akan masuk kepada sumber hukum yang mukhtalaf, yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang pertama adalah al-istihsan. Al-istihsan adalah sumber hukum yang mukhtalaf, yaitu masih menjadi perdebatan. Jadi ada sebagian ulama yang sepakat untuk memakai istihsan sebagai sumber hukum, dan ada pula yang menentang. Kata istihsan secara bahasa artinya menganggap baik atau mencari yang terbaik. Jadi sesuatu yang dianggap baik itu bagian daripada istihsan. Adapun menurut istilah ahli usul, yang dimaksud istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali, yaitu qiyas yang jelas, kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi, yaitu samar-samar. Ada permasalahan ini bisa dikiaskan dengan dua kias. Yang pertama bisa menggunakan kias yang jali. Yang satunya menggunakan kias khafi. Namun yang dipakai oleh ulama meninggalkan kias jali dengan mengambil hukum kias khafi. Ini yang disebut dengan istihsan menurut ulama usul fikih, atau berpindahnya dari hukum kulli, yaitu umum, kepada hukum yang bersifat khusus. Hukum ada dua, ada yang sifatnya umum, ada yang bersifat khusus. Nah, dengan meninggalkan hukum bersifat umum dan mengambil hukum yang bersifat khusus, ini juga bagian daripada pengertian istihsan. Dan istisna, pengecualian dari hukum yang umum tadi dikecualikan ada beberapa hal. Nah, pengecualian itu juga termasuk daripada pengertian al-istihsan. Kenapa itu dilakukan? Meninggalkan kias jali, mengambil kias khafi. Meninggalkan hukum kulli dengan mengambil hukum khusus atau istisna. Tentu semuanya dikarenakan ada dalil syara' yang menghendaki perpindahan itu. Ini perpindahan yang berlaku tadi itu bukan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi, kehendak hawa nafsu, tapi semuanya didasari dengan dalil syara'. Nah, itu yang dimaksud dengan istihsan. Kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Istihsan dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang kuat
di samping sumber hukum yang disepakati 4 sebelumnya, namun juga sebagai sumber hukum yang terkuat, yang kuat, yang bisa kita pegangi, yang masih khilafiyah ulama, yaitu adalah al-istihsan. Hal tersebut disepakati oleh ulama-ulama Hanafiyah, oleh ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Jadi pendapat ulama yang mengatakan istihsan bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang kuat, ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Golongan Hanafiyah sangat menggunakan istihsan. Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih membatasinya. Artinya, kalau ulama Hanafiyah secara umum istihsan dianggap sebagai dalil, sementara ulama Hambali, ulama Maliki bisa dijadikan dalil tapi tidak secara umum. Ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi. Kenapa demikian? Sebab bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri. Artinya al-istihsan yang dijadikan sumber hukum oleh ulama Hambali, oleh ulama Maliki, itu ada batasan-batasan tertentu, yaitu salah satunya adalah istihsan yang dipakai itu yang didasari dengan dasar dalil syar'i, bukan semata-mata istihsan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menentang istihsan. Artinya beliau tidak memakai istihsan dijadikan sebagai sumber hukum. Kenapa sebabnya? Karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Kalau dibuka hukum berdasarkan istihsan, maka banyak orang yang ingin menetapkan hukum itu berdasarkan kehendak nafsu mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, kata beliau, barang siapa yang menggunakan istihsan berarti telah membuat syariat sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya al-istihsan bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Namun dengan catatan istihsan tersebut didasari dengan dalil-dalil syar'i yang sebelumnya sudah kita bahas. Itu pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabilah. Sementara Imam Syafi'i tidak menjadikan istihsan itu sebagai dalil. Kalau istihsan itu semata-mata tidak berdasarkan dalil-dalil syar'i yang lainnya. Artinya kalau kita simpulkan sama. Ulama yang membolehkan itu adalah istihsan yang punya dalil. Sementara yang ditolak oleh ulama Syafi'i itu adalah istihsan yang tidak berdasarkan dalil. Artinya kalau kita satukan, ini pendapat sama-sama istihsan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Cuman pandangan ulama Syafi'i yang menetapkan hukum itu bukan istihsan, tapi ada dalil yang menyatakan istihsan itu. Nah, itu perbedaan di kalangan ulama tentang istihsan sebagai sumber hukum. Macam-macam istihsan. Istihsan terbagi menjadi 2 macam sebagaimana berikut. Pertama, menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali dengan dalil. Menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali dengan dalil. Artinya
mengenyampingkan kias jali dengan mengutamakan kias khafi berdasarkan dalil. Contoh, menurut ulama Hanafiyah, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. Penjelasannya sebagai berikut. Wanita yang sedang haid kalau dikiaskan kepada orang junub, kalau dikiaskan dengan orang junub, dengan ilat, dengan sebab, sama-sama tidak suci. Orang junub berhadas besar, tidak suci dia. Orang haid juga sedang berhadas besar. Ini kiasnya kias jali. Jelas dia. Sama-sama orang junub. Orang junub haram membaca Al-Quran. Jadi wanita haid juga haram membaca Al-Quran. Kalau mengkiasnya kepada orang junub. Kalau berdasarkan istihsan, haid berbeda dengan junub, tidak sama. Kenapa? Karena haid waktunya lama, sehingga wanita haid boleh membaca Al-Quran. Kalau kita mengkiasnya itu kepada junub, sama-sama berhadas besar, berarti hukumnya kada boleh. Tapi kan ada perbedaan, kias itu, kias haid dikiaskan dengan junub, sementara waktunya berbeda. Kalau haid waktunya lama, kalau junub waktunya singkat. Setelahnya junub langsung itu mandi selesai. Sementara kalau haid harus menunggu sampai berhenti darah haidnya itu. Nah, berarti kalau dikiaskan dengan junub, kelamaan dia nggak bisa beribadah. Nah, oleh sebab itu dia tidak dikiaskan kepada junub. Sebab bila tidak karena haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun. Sedang laki-laki dapat beribadah setiap saat. Kiasnya bibinan haid lawan lelakian nang kada haid. Ini khafi mengkiaskan yang sana, tidak jelas. Yang jelas itu dikiaskan dengan orang yang sedang junub. Itu yang jelas. Nah, kalau dikiaskan dengan junub berarti sama-sama tidak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau dikiaskan dengan laki-laki, nyamannya laki-laki untuk beribadah kapan saatnya, tidak ada halangan. Sementara bibinian halangan itu ada. Nah, untuk bisa sama-sama pada manusia dianjurkan untuk beribadah, maka orang haid dikiaskan dengan laki-laki yang dapat beribadah setiap saat itu. Nah, ini contoh daripada mengkuatkan kias khafi atas kias jali, tentunya berdasarkan dalil. Yang kedua, pembagian yang kedua, pengecualian sebagian hukum kulli dengan dalil atau meninggalkan hukum kulli kepada hukum istihsan. Contoh, jual beli salam, pesanan, berdasarkan istihsan diperbolehkan. Salam jual beli, rukun jual beli yang kita ketahui itu barang yang dijual harus ada barangnya. Kalau jual beli salam barangnya belum ada, nanti baru menyusul sesuai dengan pesanan yang kita pesan. Nah, kalau dikiaskan jual beli salam ini, pesanan ini dengan jual beli, maka tidak memenuhi rukunnya. Kalau tidak memenuhi rukunnya, berarti akad jual belinya dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat.
Nah, lalu bagaimana dengan jual beli salam? Jual beli salam pesanan berdasarkan istihsan itu diperbolehkan. Menurut dalil kulli, syarak melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasannya istihsan ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu. Artinya kita saat ini, dunia kita makin berkembang dengan pesat. Maka muamalah yang berlaku tempat kita juga ikut berkembang. Sekarang kita kenal ada Gojek, ada apalagi Grab dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah salah satu bentuk jual beli salam, pesanan. Jadi kita memesan barang, mereka yang membelikan barang itu, kemudian barang itu diantar ke tempat kita, baru kita akadnya di tempat kita itu. Nah, ini salah satu bentuk perkembangan dunia kita saat ini. Nah, karena kita membutuhkan seperti itu muamalahnya, nah maka berdasarkan istihsan perbuatan itu dianggap sah. Saya ulangi, alasan istihsan ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, inilah pembagian daripada al-istihsan.